Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Pada saat ini sebelum kita sama-sama mendengarkan pelajaran sekolah Sabat kita, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak kesaksian yang dikumpulkan Yohanes tentang Yesus. Di antara semuanya, yang menonjol adalah kesaksian Yohanes Pembaptis yang berulang kali berbicara tentang Yesus dan pekerjaannya. Ia juga menekankan pribadi yang telah mengutusnya dan mengajarkan kepadanya tentang misi Yesus. Mereka yang mendengar Yesus juga memberikan kesaksian tentang Dia. Sebagian menolaknya dan sebagian lagi menerimanya. Namun, tidak diragukan lagi. Kesaksian terbesar datang dari Bapa yang suaranya yang dapat didengar berbicara tentang putranya yang terkasih. Kita akan belajar dalam pelajaran kita kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kerendahan hati seorang saksi, kemudian asal mula dari kesaksian, dan kesaksian dari orang banyak. Ajaran ini keras. Tidak seorang pun pernah berkata seperti orang itu. Dan kesaksian dari Bapa sendiri. Mari kita pelajari pelajaran kita. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Inilah yang menjadi kesaksian dari Yohanes. Dia sangat berbahagia. Kemudian kerendahan hati dari sang saksi. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, ini dari Yohanes. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dalam Yohanes 3 ayat 25 sampai 26, terjadilah pertikaian antara murid-murid Yohanes dan orang-orang Yahudi tentang pemurnian melalui baptisan. Pikiran para murid tertuju kepada Yesus yang juga membaptis seperti Yohanes, dan yang ketenarannya semakin meningkat. Yohanes menjelaskan bahwa Allah lah yang memutuskan pekerjaan setiap orang. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 28 kita bisa melihat antara Yohanes dan Yesus ya. Yesus dia adalah Kristus, Yohanes dia dikirim sebelum Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 29, Yesus dia adalah suaminya atau mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis adalah teman dari mempelai laki-laki berdasarkan ayat yang kita baca sebelumnya. Dalam Yohanes 3 ayat 30, Yesus dia harus menjadi lebih besar, sedangkan Yohanes dia harus menjadi lebih kecil. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 31, Yesus dia surgawi di atas segalanya, dan Yohanes Pembaptis dia berbicara hal-hal di dunia. Dan dalam Yohanes 3 ayat 32 sampai 36, Yesus dia mengucapkan firman Tuhan. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia dikasihi oleh Bapanya, yang darinya ia telah menerima segala sesuatu. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Yohanes dia merupakan saksi yang tidak dipercayai oleh siapapun. Siapapun yang mendengarkannya bersaksi bahwa Allah adalah benar. Jadi Yohanes dia salah satu saksi yang bahkan ada yang tidak percaya dengan dia. Dan hanya melalui Yesus keselamatan itu memperoleh kehidupan kekal. Walaupun memang ada banyak juga orang-orang yang mengikuti Yohanes, tapi kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes sampaikan bahwa Yesus yang harus ditinggikan. Karena inilah inti dari apa yang dia sampaikan.
Kemudian asal-usul kesaksian dalam Yohanes 1 ayat 33. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes mengidentifikasi Yesus sebagai orang yang pernah dikatakannya, sesudah aku akan datang Dia yang telah melampaui aku. Ia bahkan mengumumkan praeksistensinya dalam Yohanes 1 ayat 30 bagian B. Namun ia berulang kali menyatakan, dan aku sendiri tidak mengenal Dia. Bagaimana Yohanes bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang diharapkan? Orang tuanya telah memberitahu kepadanya bahwa sepupunya adalah Mesias. Namun Yohanes belum pernah bertemu Yesus. Allah sendirilah yang memberitahukannya siapa Mesias itu. Demikian pula kita mendengarkan mereka yang berbicara kepada kita tentang Yesus, tetapi kita hanya dapat mengenali Dia sebagai juru selamat kita melalui keyakinan yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Hal yang penting ialah, akankah kita menerima atau menolak keyakinan yang Roh Kudus tanamkan dalam pikiran kita? Ini yang perlu kita pikirkan kembali. Kesaksian khalayak ramai atau orang-orang. Dalam Yohanes 7 ayat 40 dan 43, mendengar perkataannya itu, sebagian orang berkata, sesungguhnya orang ini adalah nabi. Maka terbagilah orang-orang karena Yesus. Ini adalah ajaran yang sulit. Setelah memberi makan 5.000 orang, orang banyak percaya Yesus adalah Mesias dan ingin menjadikan Dia raja. Esoknya ketika ia mengajar di Kapernaum, ia berbicara kepada mereka tentang roti hidup, membangkitkan keinginan mereka mengetahui lebih banyak lagi. Namun, tampaknya mereka tidak mau mendengar kebenaran rohani yang mendalam. Mereka menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka dalam perjuangan melawan bangsa Romawi pada saat itu. Mereka menutup pikiran mereka dan menolak untuk mengikuti Yesus atau menerima Dia sebagai Mesias yang memulihkan jiwa dan mengubah hidup. Ketika Yesus ditinggalkan, ia berbicara kepada ke-12 muridnya, memberi mereka kesempatan untuk meninggalkannya juga jika mereka menginginkannya. Tanggapan mereka mencerminkan perasaan kita semua yang telah menemukan Yesus Sang Penebus, Sang Pembebas, Juru Selamat pribadi kita. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, kita harus benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias Sang Penebus yang membebaskan kita dari hukuman dosa, dan Dia adalah Juru Selamat pribadi kita. Tidak ada orang yang pernah berbicara seperti orang ini. Ini yang dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Seperti halnya ke-12 murid, ada pula yang bersedia menerima Yesus sebagai nabi. Sebagian percaya bahwa Dia adalah Kristus, namun mereka masih memiliki beberapa keraguan. Semua orang terpesona oleh perkataannya. Bahkan mereka yang diutus oleh Sanhedrin untuk menangkap Yesus tidak mampu melaksanakan perintah yang mereka terima. Karena kecewa, para anggota Sanhedrin menyerang para perwira itu dan menyebut mereka bodoh. Argumen mereka didasarkan pada fakta bahwa mereka sendiri tidak menerimanya. Namun mereka salah. Setidaknya satu dari mereka percaya, dan Nikodemus tidak melewatkan kesempatan untuk membela Yesus. Sekali lagi dari kisah ini, mereka gagal dalam argumen mereka terhadap Nikodemus. Setidaknya satu nabi telah datang dari Galilea. Dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25, Yunus. Apapun yang terjadi, rencana mereka untuk menangkap Yesus digagalkan. Kemudian, setelah kesaksian dari Yohanes sendiri, Yohanes Pembaptis, kesaksian dari orang banyak, kemudian bagian yang terakhir, kesaksian dari Sang Bapa sendiri. Dalam 2 Petrus 1 ayat 17, Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang suara kepadanya dari kemuliaan agung berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudaraku,
Dalam Yohanes 5 ayat 37, dan Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberi kesaksian tentang aku. Kamu belum pernah mendengar suaranya, rupanya pun belum pernah kamu lihat. Yesus mengetahui 3 hal tentang Bapa. Yang pertama, Dia telah memberinya kuasa untuk melakukan mujizat. Kedua, Dia telah mengirimkannya ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, Bapa telah memberikan kesaksian tentang Yesus. Inilah yang Yesus ketahui tentang Bapa. Kesaksian pertama yang dapat didengar dari Bapa adalah pada saat pembaptisan Yesus, pada awal pelayanannya. Ketika Dia dibaptis, Roh Allah turun seperti merpati dan menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian yang kedua, kepada kelompok kecil yang menyaksikan transfigurasi, kata-kata terukir dalam pikiran mereka. Ya, ini para murid ketika melihat Yesus. Kemudian yang ketiga dan terakhir terjadi sesaat sebelum penyaliban sebagai tanggapan atas permintaan Yesus yang penuh dengan penderitaan. Saudara-saudaraku, inilah bukti-bukti saksi-saksi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Sang Pembebas Juru Selamat kita umat manusia. Sebagai kutipan yang terakhir dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 393, sementara Juru Selamat ditinggalkan oleh banyak orang yang telah menyaksikan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, Petrus mengungkapkan iman para murid. Engkau adalah Kristus. Pikiran untuk kehilangan jangkar jiwa mereka memenuhi mereka dengan rasa takut. Kehilangan Juru Selamat berarti terombang-ambing di lautan yang gelap dan penuh badai. Artinya apa? Ketika kita kehilangan Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kehidupan kita terus berada di dalam badai dan penuh dengan kegelapan. Tidak ada yang bisa menolong kita, kita tersesat dan kita kehilangan kerajaan sorga. Kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat kita yang begitu sederhana boleh menguatkan kita untuk mengerti dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya ini boleh dapat menuntun kehidupan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan saja. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, kasih sayang Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.